Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelas Teknik Industri 23A kelompok 4 untuk mata kuliah Perancangan Penjaminan Mutu akan menyampaikan PPT dengan judul Perancangan Penjaminan Mutu pada UMKM UD Jaya Abadi. Adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri Herdian Rangga, kemudian saudara Khairul, Mujib, Ali, dan Faisal. Kemudian untuk latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah bahwasanya mutu produk tersebut sangat penting untuk menjaga kepuasan pelanggan serta kelangsungan usaha. Namun, pada UD Jaya Abadi, yang mana merupakan UMKM yang memproduksi tahu gembos dengan omset 20 juta per bulan, UD Jaya Abadi ini masih mengandalkan pengalaman para pekerjanya yang masih tradisional. Akibatnya, kualitas produk menjadi tidak konsisten. Masalah utama yang ditemukan adalah belum adanya SOP tertulis, kemudian tidak adanya pencatatan mutu, serta ukuran dan tekstur dari tahu yang belum seragam. Hasil analisis menunjukkan aspek metode dan pengukuran menjadi akar masalah, dengan kendala dominan pada tekstur yang lembek sebanyak 40% dan ukuran tidak seragam sebanyak 30%. Meskipun secara statistik atau SPC produksi ini masih stabil, perancangan sistem mutu tetap mendesak untuk dilakukan. Penerapan SOP, cek sheet harian, serta siklus PDCA sangat diperlukan untuk meningkatkan konsistensi produk dan daya saing usaha. Untuk profil perusahaan, UD Jaya Abadi merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang produksi tahu gembos dengan operasional harian yang konsisten dan telah melayani pasar lokal secara rutin. UD Jaya Abadi ini berlokasi di Jalan Raya Raci, Desa Delekan. Untuk informasi dan keterangan, nama usaha UD Jaya Abadi, jenis produk tahu gembos, pemilik Abah Ali, alamat Jalan Raya Raci, Desa Delekan. Tahun berdiri 2010, kalau 15 tahun beroperasi. Tenaga kerja 8 orang, 3 bagian produksi, 1 gudang, 2 penjual. Untuk jam operasional mulai jam 4 sampai jam 14 WIB, Senin sampai Sabtu. Kapasitas produk 6 sampai 20 box. Pasar atau distribusi, pasar keraton 80%, warung makan 20%. Untuk sistem mutu, belum ada sistem mutu tertulis, inspeksi visual informasi. Untuk omset bulanan 20 juta. Untuk latar belakang dan permasalahan, mutu produksi merupakan faktor penting dalam menjaga kepuasan pelanggan dan keberlangsungan usaha. Berdasarkan observasi lapangan, UD Jaya Abadi masih mengendalikan pengalaman pekerja dalam proses produksi hingga berpotensi menimbulkan variasi kualitas produk. Permasalahan yang ditemukan, belum ada SOP produk tertulis, belum ada pencatatan mutu harian, ukuran dan tekstur tahu belum selalu konsisten, belum ada pengendalian mutu berbasis data. Baik, pada slide ini ditampilkan flowchart atau alur proses produksi tahu gembos di UD Jaya Abadi. Proses dimulai dari pemotongan tahu menjadi ukuran yang lebih besar, kemudian dilanjutkan dengan proses pencucian untuk memastikan tahu bersih dari kotoran. Selanjutnya masuk ke tahap penggorengan hingga tahu matang, kemudian dilakukan penirisan dan pendinginan agar tahu turun. Setelah itu masuk ke tahap pembungkusan sesuai pesanan, dan terakhir dilakukan inspeksi visual sebelum produk dijual ke konsumen. Dari flowchart ini kita bisa melihat titik-titik kontrol kualitas atau quality control point serta potensi cacat yang kemungkinan terjadi di setiap tahapan, seperti tahu pecah, gosong, atau bahkan produk cacat yang lolos saat inspeksi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahapan produksi memiliki resiko yang perlu dikendalikan agar kualitas produk tetap terjaga. Selanjutnya, pada slide ini kami melakukan identifikasi masalah berdasarkan beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah dari sisi karyawan, di mana masih kurangnya standar kerja dan
pelatihan. Kemudian dari sisi mesin, peralatan yang digunakan masih sederhana dan belum dilengkapi alat pengukur seperti suhu. Dari sisi metode, sebelum tersedia SOP dan pemeriksaan juga belum dilakukan secara rutin. Selanjutnya dari material, kualitas bahan baku yang digunakan masih berubah-ubah. Dari lingkungan, suhu produksi juga tidak stabil. Dan yang terakhir dari sisi pengukuran, belum ada pencatatan terkait produk cacat. Dari keenam faktor ini kemudian dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan diagram Pareto untuk mengetahui masalah yang paling dominan dan perlu diprioritaskan dalam perbaikan kualitas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini tentang analisis Pareto. Mari kita mulai dengan analisis Pareto. Dengan prinsip Pareto mengatakan bahwa 80% masalah biasanya disebabkan oleh 20% faktor utama. Dari diagram yang terlihat, kita dapat mengelompokkan ketidaksesuaian produk tahu gembos. Ada struktur terlalu lembek 40% dan ukuran tidak seragam sekitar 30%, dan warna kurang konsisten sekitar 20%, dan kemasan kurang rapi sekitar 10%. Jika dijumlahkan, dua masalah teratas yaitu struktur dan ukuran saja sudah menyumbang 70% dari seluruh ketidaksesuaian. Artinya jika kita memfokuskan perbaikan pada kedua hal ini, maka kita sudah dapat mengurangi sebagian besar masalah kualitas produk secara signifikan. Selanjutnya ada analisis PSG. Kita melihat analisis PSG atau kendali proses statistik yang digunakan untuk memantau kestabilan proses produksi. Dari grafik kendali yang dibuat diperoleh batas kendali sebagai berikut. Garis tengah CL yaitu 92,5 dan batas kendali atas UCL itu 97,5, dan yang terakhir batas kendali bawah LCL itu sekitar 87,5. Terlihat bahwa seluruh titik di atas dari 10 bag produk berada di dalam batasan kendali, yang berarti secara statistik proses produksi dikatakan stabil dan terkendali. Namun ada catatan penting, meskipun secara statistik aman, varian yang terjadi terutama struktur yang terlalu lembek dan ukuran yang tidak seragam tetap menjadi masalah nyata yang disarankan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa standar kendali yang digunakan mungkin masih terlalu longgar. Jika tidak diperbaiki kelamaan, hal ini dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena ada di luar rumah. Selanjutnya yaitu analisis 5WHY. Yang pertama, mengapa ukuran berbeda? Karena proses pemotongan tidak konsisten. Yang kedua, mengapa pemotongan tidak konsisten? Karena tidak ada ukuran baku. Dan yang ketiga, mengapa tidak ada ukuran baku? Karena belum tersedianya SOP. Mengapa SOP belum dibuat? Karena belum ada sistem pengendalian mutu. Dan yang kelima ialah mengapa masih belum ada sistem mutu? Karena usaha masih menggunakan pengalaman tradisional. Selanjutnya yaitu rekomendasi perbaikan. Di antaranya yaitu program perbaikan. Program perbaikan satu yaitu menyusun SOP produksi.
SOP dibuat sebagai pedoman kerja standar agar setiap pekerja melakukan proses produksi dengan cara yang sama. Yang kedua, pembuatan checklist harian. Checklist harian digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan mutu setiap hari. Dengan adanya perusahaan yang dapat memantau kualitas produksi secara lebih objektif. Yang ketiga ialah standarisasi ukuran produk. Penetapan ukuran dan berat suhu yang baku bertujuan menghasilkan produk yang seragam sehingga pelanggan menerima kualitas yang konsisten. Dan yang keempat ialah pemeriksaan mutu sebagai distribusi. Produk diperiksa terlebih dahulu sebelum dikirim ke pelanggan untuk memastikan tidak ada produk cacat yang lolos ke pasar. Yang kelima ialah pelatihan pekerja. Pelatihan diberikan agar pekerja memahami standar mutu dan mampu menjelaskan SOP yang benar. Dan yang terakhir ialah evaluasi mutu mingguan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk mengetahui efektivitas perbaikan dan menentukan tindakan lanjutan jika masih ditemukan masalah. Selanjutnya yaitu penjelasan siklus PDCA. Di antaranya yaitu plan menyusun standar mutu dan SOP produksi. DO menerapkan SOP dan checklist dalam kegiatan produksi. Cek memeriksa hasil produksi serta data mutu setiap hari. ACT melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. Target yang ingin dicapai yaitu konsistensi ukuran produk meningkat, keluhan pelanggan berkurang, dan produk menjadi lebih seragam dan berkualitas. Dampak yang diharapkan yaitu belum ada SOP, yang kedua tidak ada pencatatan mutu, dan yang ketiga ialah kualitas produk belum konsisten. Ini yang sudah perbaikan. 1. SOP tersedia dan digunakan. 2. Data mutu tercatat secara rutin. Produk dan produksi menjadi lebih seragam. Dampak bisnis, kepuasan pelanggan meningkat, potensi berjualan bertambah, efisiensi proses produksi menjadi lebih baik. Kesimpulan yaitu UD Jaya Abadi memiliki potensi besar dengan omset 20 juta per bulan. Variasi mutu lebih dipengaruhi oleh metode kerja yang belum standar.